Oke, kembali lagi bersama kami Sulus-Sulus Kopi dan Sulus-Sulusnya Podcast kembali lagi bersama saya Reza Pranedia. Nah di sini karena ini malam Jumat ya, pasti kita ngebahas agak-agak mungkin dibilang agak-agak serem sih. Nah di sini ada tamu kita nih. Siapa sih namanya? Bagas. Oke, sekarang kesibukan abang apa? Kuliah Udah selesai, tinggal nunggu wisuda besok. Oke, lagi tunggu wisuda. Wah, besok. Pejuang skripsi nih yang sering kena coret-coret dosen berkali-kali. Jadi balik lagi konten kita malam ini bang tentang metafisika. Nah mungkin metafisika bisa dibilang juga kayak indigo, terus juga bisa dibilang kayak hantu-hantu gitu deh. Nah sebetulnya abang tahu nggak sih sebelumnya abang pernah ngalamin nggak kejadian-kejadian kayak gitu, atau abang tahu nggak metafisika itu apa? Kalau metafisika secara detail sih enggak, tapi kalau pengalaman lihat setan atau mistis ya gitu. Iya. Ya sejak kecil Ya. Mungkin kalau setan secara umum kita bisa sebutin ya mungkin kuntilanak gitu ya, pocong, tuyul, terus genderuwo, nah macam-macam lah kan. Nah kalau abang sendiri kira-kira yang biasa dilihat itu apa sih? Bayangan biasanya. Bayangan siluet hitam gitu. Siluet hitam ya. Itu paling sering. Jadi kalau misalkan kita ngelihat itu apa waktu itu abang sedang ngapain gitu? Biasanya lagi ngelamun atau pandangan tuh nggak fokus biasanya. Lagi nggak fokus ya? Lagi nggak fokus intinya gitu. Terus ngelihat dia lagi lewat, terbang itu atau ada di suatu posisi gitu. Posisi abang waktu itu di mana dulunya? Waktu itu tuh? Biasanya di rumah tuh. Di rumah lagi duduk gitu, di ruang tamu apa di mana? Iya, di ruang tamu atau bisa turun dari tangga gitu kan. Dia biasanya emang kayaknya tuh penunggu rumah sih. Penunggu ya? Iya, dia di pojok gitu, di samping lampu, pasti di situ gitu. Pasti di situ. Biasanya kalau maghrib itu dia di samping gang belakang tuh, samping itu lewat terbang gitu. Lewat gitu ya. Melayang gitu aja ya. Melayang gitu. Melayang kayak ini, lebih kayak kantong AC ketembak angin. Oke, mungkin kalau kita bisa jelasin ya, yang secara aku tahu ya. Kalau metafisika gini, manusia memiliki arus listrik dalam tubuhnya. Terus makhluk tersebut juga punya arus listrik, Bang. Nah, kita bisa ngeliat mereka ketika kita satu frekuensi dengan mereka. Kan kita berbeda-beda. Jadi setiap makhluk tuh punya frekuensi yang berbeda-beda. Nah, ketika mungkin kita sedang drop gitu kan. Mungkin abang capek atau kita capek gitu kan. Capek, lagi sakit, kondisi badan tidak fit atau ada beban pikiran. Itu ngebuat tingkat energi listrik dalam tubuh kita, elektron dalam tubuh kita itu menurun atau meninggi. Nah, ketika kondisi tersebut, si makhluk tadi yang frekuensinya misalkan kita umpamakan 70 gitu kan. Kita ngawalnya 80, ketika kita drop mungkin bisa ke 70 kan. Nah, kita bisa ngelihat tuh. Nah, kalau secara metafisika sih lebih kayak gitu ya yang aku tahu. Nah, cuman gini, menurut abang nih, hantu itu atau setan itu dia memang wujudnya emang kayak gitu atau ada yang lain? Karena kan di setiap negara tuh beda-beda kan hantu. Pendapat abang gimana tuh tentang itu? Mungkin tuh karena juga tradisi kan, mungkin biasanya kan berpacu kepada orang yang ya di daerah A, daerah B, daerah C, mungkin beda-beda. Contohnya dari baju gitu kan, mungkin anggap saja di Amerika kan mereka pakai jas gitu, orangnya rapi gitu, terus pasti tinggi ya gitu. Mungkin di Asia misalnya di Jepang gitu kan, hatinya kan kayak gitu modelnya. Kimono gitu ya. Kimono terus ya gitu. Terus mungkin di Indonesia sendiri seperti ya kayak pocong gitu, karena gitu kan. Kebanyakan orang kan meninggal dikafanin gitu. Biasanya sesuai tradisi, biasanya kan sesuai daerah gitu. Nah, berarti itu menurut keyakinan kita ya. Keyakinan kita ya kan. Setiap gitu. Negara beda-beda kan. Maksudnya negara kan punya passionnya masing-masing gitu kan. Nah, berarti makhluk-makhluk kayak gini nih sebetulnya mereka tuh cuman berupa energi aja gitu ya. Berarti kita yang menciptakan bentuk mereka ya. Ya betul. Lebih kayak gitu ya. Nah, gitu. Kalau abang tadi kan mungkin bayangan kan. Ada nggak yang lain kira-kira? Contohnya? Kayak mungkin kuntilanak kah atau pocong kah? Ada. Ada. Jin yang bentuknya hitam gitu. Hitam tinggi ada, gitu ya. Terus kayak anak kecil. Pocong pun pernah, kuntilanak pun pernah. Terus kayak gimana kayak orang nggak jelas itu ada iya bentuknya gitu. Mungkin gitu. Secara umum ya kuntilanak dulu deh kita bahas deh. Pernah. Gimana tuh ceritanya kalau boleh tahu? Dulu waktu kecil SD kelas 3 kayaknya. SD kelas 3. Dulu kan
saya kan pindah ke Batam itu SD kelas 2 itu 2000 berapa? 4 lah. 2004 ya. Rumahnya tuh baru dulu kan kontrak di Batam itu di Tiban Koperasi. Oh, Tiban Koperasi. Di rumahnya tuh di belakangnya tuh ada kolam itu, Ada kolam ikan. Kolam ikan ya. Ada kuntilanak di situ. Dulu kan nggak tahu dari kecil saya bisa lihat. Jadi di balik rumahnya tuh belakangnya ada apa ya, tempat kayak kolam terbuka gitu, ada kolam. terbuka. Nah, ada kuntilanak di situ, saya lihat kan lagi jalan gitu. Lihat, ya dia madep ke belakang gitu, membelakangi saya gitu. Terus malam berikutnya juga dia tuh pas di depan jendela gitu ngelihat ke arah saya gitu. Tapi saya nggak takut. Nggak gitu. takut ya? Nggak pernah takut, cuma bingung aja kenapa ada itu gitu. Oh gitu, lebih Iya, saya lebih ke bingung. Ini apa ini gitu apa kan? gitu. Kalau bisa dicari, kalau saya gitu. Kalau bisa cari gitu ya. Dicari ya, saya kejar. Berarti gue santer juga nih abang nih. Iya. Mungkin ya Itu. kalau di Indonesia ya hantu-hantu kayak kuntilanak itu lebih ke pohon-pohon. Pohon ya. Terus ke kolam. Karena memang kuntilanak tuh kalau air itu ya atau kolam gitu ya. Dia tuh memang suka tempat-tempat yang agak lembab gitu. Sama halnya kayak maaf kata kalau kita ngelihat hewan gitu ya, tempatnya jorok tuh pasti banyak gitu kan, kayak kecoa segala macam. Nah, makanya ketika ada kolam atau kamar mandi yang lembab yang tidak pernah dibersihkan dan juga tidak ada lampunya, pasti makhluk-makhluk kayak gitu doyan dengan tempat-tempat kayak gitu kan. Nah, kemungkinan gini sih kalau pendapat aku ya tentang kuntilanak ini, sebetulnya mereka ini tidak mengganggu. Cuman ketika kita ngeliat mereka, kita nggak terbiasa melihat mereka gitu kan. Dengan maaf kata mukanya hancur gitu. Iya. Kalau abang dulu gimana? Mukanya kah kelihatan? Kelihatan. Ya? Putih tapi matanya, gitu ya? Iya putih, matanya hitam bolong gitu. Waduh. Agak gimana? Nggak, bajunya putih. Putih bersih. Rambutnya gitu. Panjang ya. Nah, kalau yang aku tahu kita gini ya. Kalau di Indonesia meyakini kuntilanak itu memiliki banyak warna. Nah, kalau abang tahu ada warna apa aja kira-kira? Kuntilanak merah. Merah ya, paling terkenal ya, paling terkenal. Nah, sebetulnya kuntilanak itu yang kita tahu itu ada putih, yang pasti sering kita jumpain kan. Kedua merah tuh, pasti kan, banyak tuh. Paling serem kan, hitam, hijau dan lain-lain. Hijau yang nggak pernah. Hijau nggak pernah ya. Nah, sebetulnya kalau menurut beberapa anak indigo, mereka itu kuntilanak itu ada penyebabnya bang. Kenapa gitu? Warnanya beda-beda. Biasanya kalau putih itu dia tidak memiliki dendam. Dia cuma memiliki penyesalan. Nah, dan merah ini energinya sangat kuat ketika dia memiliki sebuah dendam. Dan ada masalah yang belum terselesaikan. Nah, gitu. Makanya tapi tiap hantu ini punya tipu muslihat. Nah itu. Makanya kan dalam agama manapun tidak mengajarkan bahwa kita mempercayai omongan setan dan jin gitu kan. Nah, tapi di Indonesia tuh aku yang masih belum ngeh kenapa setan tuh dicari, sedangkan di mana-mana pun ada setan gitu. Sedang aku dari kecil ini ada satu cerita di satu wisma di Jakarta Pusat, dekat Gambir, stasiun Gambir. Nah di situ ada wisma. Jadi waktu itu aku ada pas aku masih kecil, kalau nggak salah kelas 3 atau 4 SD gitu bang. Jadi aku waktu itu kebetulan lagi kedua kalinya aku ke Jakarta gitu kan. Cuman waktu itu memang aku belum ketemu sama keluarga aku di sana. Jadi aku sama orang tuaku nginaplah di wisma itu. Kebetulan itu wisma udah lama dan mungkin sekarang ini udah nggak ada lagi. Di situ aku nginap gitu kan kayak biasa. Terus kalau di wisma, namanya wisma kan, kita nyari makanan keluar gitu kan. Nah nyari makanan keluar, ketika aku mau balik ke dalam wisma. Nah, aku kan ditinggal nih. Aku bilang sama tanteku, aku duluan ya masuk. Nanti makan aku tunggu di kamar aja gitu kan. Jadi posisinya ayah aku tuh lagi keluar. Nah, mama aku di dalam kamar, tanteku sama aku lagi beli makanan. Kebetulan ada gerbang itu, ada jual ketoprak gitu kan. Nah, itu siang-siang tuh aku naik ke wisma. Kebetulan namanya anak kecil kan. Aku lupa tuh. Aku lantai berapa. Nah, di situ aku jumpa. Mungkin kalau abang biasa jumpa kuntilanak, pocong gitu kan. Kalau aku nih agak beda. Aku ngeliat ada cewek, pakainya kayak Belanda gitu. Oh ya. Agak Belanda. Dia bisa dibilang rapi sih, pakai gaun, terus pakai putih-putih gitu di kepalanya kayak mainan rambut, topi atau apa gitu. Nah, dia jalan biasa, cuman langkahnya itu agak bisa dibilang kalau manusia biasa kan jalannya kayak tek gitu kan. Nah kalau dia ini agak nggak ada langkah step kakinya gitu. Ya.
Biasanya kan kalau orang step kaki kan tek 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 gitu kan. Ini kayak agak halus gitu. Nah, di situ dia ngomong ke aku. Dia ngomong, siapa? iya. Jadi pintunya tuh ada kebuka sedikit. Nah, dia keluar dari situ. Nah, kebetulan posisinya aku waktu itu lantai 3. Oke. Dan dia ngomong ke aku, kamu mau kemana? Aku ngomong, mau cari mama. Namanya anak kecil kan. Mau cari mama. Ayo ikut aku anterin katanya. Ikut saya anterin kamu ke mama kamu katanya. Ayo kita naik lift. Namanya anak kecil, aku diajarin bahwa ketika kamu ketemu orang lain, mungkin abang juga diajarin kayak ketemu orang yang nggak kamu kenal, jangan ikut. Jangan ikut. Yeah. Namanya kita di kota lain gitu kan. Nah, aku di situ, aku ikut kata mamaku kayak, oke, maaf, aku nggak mau, aku mau cari mama sendiri gitu kan. Terus aku sampai nangis-nangis, teriak-teriak gitu, mama, sampai, wah, namanya anak kecil kan, panik gitu kan. Nah, si cewek ini masuk ke dalam lift. Posisinya dia masuk ke dalam lift. Terus dia turun kayak biasa, kayak orang naik lift biasa gitu. Nah, akhirnya aku naik lagi ke satu lantai, ke lantai 4. Nah, memang ternyata mamaku di lantai 4 gitu loh. Nah, pas aku ketemu mamaku, nangis dong kayak, ma ini. Aku nggak cerita. Cuman keesokan paginya ketika kami mau check out, aku nanya ke mama, kok kita nggak naik lift? Terus mamaku bilang, gak tau, kayaknya liftnya rusak deh. Gitu. Terus nanya lagi kan ke ke tukang bersih-bersihnya kan, ke cleaning service-nya, Mas, maaf mau nanya, liftnya itu masih bisa berfungsi ya? Oh enggak bu, sejak 2002 lift itu udah nggak dipakai lagi. Wow. Wah, aku di situ ngomong kan ke mama, mah kemarin ada cewek naik ke situ ngajak aku. Nah, dan aku baru tahu bahwa Wisma itu udah berdiri sejak Belanda, zaman Belanda. Nah, si Noni itu ternyata memang penunggu situ, dan Wisma itu kebetulan tidak ada yang mau menyewa kamar di atas lantai 3. Nah, kebetulan waktu itu cuman kami sendiri bang di lantai 4 itu, cuman aku sama keluarga aku aja. Jadi posisinya ketika kita masuk kamar, kita bakalan ngelihat ada 2 lantai, ada tangga di sebelah kanan kita tuh ada tangga buat naik ke, ada tempat kayak lantai 2-nya gitulah dalam kamar. Nah, mungkin yang anak-anak Jakarta sih tahu sih, Jakarta Pusat tuh tahu sih Wisma itu posisinya di mana. Cuman sekarang udah dihancurin. Nah, aku kasih gambaran bahwa di Wisma itu ada 2 pohon beringin besar. Yang paling besar tuh yang di depan. Yang di belakang ada pohon beringin juga dekat restorannya. Nah, kalau aku tidak meyakini bahwa itu ada gitu kan. Tapi memang itu terjadi secara berkala gitu. Mungkin kalau kuntilanak mungkin ya kayak sama lah kayak abang kan. Kayak ada pohon. Biasanya gitu tuh, pohon. Atau enggak ya tempat air gitu kan. Karena memang kalau kita ngebahas frekuensi mereka, mereka tuh suka dengan yang namanya ada aliran airnya. Oh gitu. Nah, mungkin kalau abang tahu kasus-kasus kayak ini KKN Desa Penari tahu? Tahu ya. Itu sempat viral kan? Ya. Nah, mungkin kalau kita meyakini kayak bentuk itu kan nggak cuman kuntilanak gitu kan. Ternyata memang di Indonesia ini memiliki macam-macam bang. Nah, kalau mungkin abang ngeliat tuyul tuh, bisa nggak sih abang kayak ceritain dulu deh, kayak ini kan kita udah ngebahas Noni Belanda, kuntilanak, terus ada juga tadi apa bayangan hitam, terus macam-macam hantu lain-lain. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin biasa ngeliat, mungkin secara umum kuntilanak atau pocong gitu kan. Nah, kira-kira mungkin tuyul nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mainstream ya kayak. Iya. Mungkin abang bisa nggak sih menceritakan kayak ketika abang ngeliat tuyul tuh posisi abang tuh lagi gimana? Coba boleh ceritain nggak? Oh, itu waktu itu malam-malam itu habis pulang dari makan gitu kan, naik mobil itu. Naik mobil, oke. Kan dulu rumahnya di Taman Sarijo tuh. Oh, Taman Sarijo, oke. Yang di Blok E itu di sampingnya kan ada danau dulu tuh. Oh iya ada. Danau, ada. Itu di situ kan pulang malam itu ada papa saya, ada mama, ada adik-adik itu. Oh, ada adik, oke. Pas lagi lewat itu di depan tuh ada anak kecil lagi bener, kelihatan bajunya udah sobek-sobek kotor warna coklat, putih dasarnya, tapi jadi coklatnya jadi kusam gitu. Kayak bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolong gitu, dia kecil gitu. Kayak seperti anak umur ya belum sekolah, TK mungkin. Mungkin TK kayak mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun gitu ya. 5 tahunan. Kalau di Batam mungkin 5 tahun ya, 5 tahun 4 tahun 5 tahun gitu ya. Segitu terus dia dari danau itu. Kan hafal danau di situ. Dia masuk ke rumah kosong di situ. Di situ memang ada rumah kosong gitu, kayak dikontrakin tapi udah lama enggak laku-laku mungkin.
lari di situ dan yang lihat semua kecuali adik-adik saya gitu. Waduh. Dia lihat, ih apa itu orang itu kok ada anak-anak kecil lari gitu. Terus pas dilihat, kemana orang anaknya? Oh ke rumah ini kayaknya. Terus kata mama saya, ini nggak ada, ini kan sudah nggak ada yang penghuninya itu. Loh jadi apa tadi beneran orang apa? Kok tapi bisa ngelihat semuanya gitu pas sudah sampai rumah ini. Apa itu ya? Aku bilang ya nggak mungkin orang, pasti setan. Aku bilang gitu. Pasti setan. Iya terus kayak gitu. Nah, gitu. Cepet larinya itu tetap. Cek gitu. Iya cek gitu dua kedip gitu, blink klip gitu. Gitu. Nggak wajar untuk orang gitulah jalan. Mungkin karena rumahnya itu udah nggak dihuni beberapa tahun ya. Karena kan kalau kita meyakini kan ketika kita melihat rumah kosong pasti udah ada penghuninya gitu. Nah, mungkin kalau tuyul tuh kenapa selalu anak kecil ya? Iya, kenapa Abang ada pendapat nggak? Kenapa anak kecil kenapa terpatron anak kecil gitu? Cuman kalau mungkin abang tahu Bayi Ajaib, film tahun 95 mungkin 80-an, tahu nggak film Bayi Ajaib? Enggak kayaknya. Dia anak kecil, tapi mukanya tua. Yang meranin siapa waktu itu? Aku kurang tahu ya, karena itu aku diceritain juga film itu mamaku. Jadi itu sempat viral film itu di pada zamannya. Jadi setiap biasanya malam Jumat, malam Minggu gitulah. 80-an mungkin. Nah, itu mungkin kalau kita bisa ngelihat tuyul tuh mungkin kayak gitu ya, kecil. Mukanya agak tua ya. Terus botak biasanya kan. Pakai anting-anting biasanya. Kenapa botak gitu? Ya kenapa botak ya? Iya, masih pertanyaan gitu. Iya, kenapa botak? Mungkin teman-teman yang tahu bisa nanti komen-komen. Kenapa sih tuyul tuh botak? Kenapa itu tuyul botak terus mukanya juga kayak gitu terus kenapa kecil gitu? Kenapa enggak kayak gede gitu? Enggak gede gitu, kayak Samson gitu, gede gitu, tuyul botak gitu kan. Mungkin kayak enggak usah deh. Enggak jadi deh. Mungkin ya kalau setan-setan di Indonesia bervariasi sih ya. Variasi. Kalau kita nengok Jepang paling ya adanya yang ini yang dering itu tau nggak bang? Dering tahu ya. Terus anak kecil yang yang itu apa sih judulnya aku lupa. Nah Ju-on itu kali. Ju-on. Terus ada yang namanya yang badannya putus tapi dia bawa parang itu apa namanya aku lupa. Itu kan. Kalau Amerika lebih ke mungkin yang paling dikenal orang lain The Nun ya. The Nun. Mungkin kalau kita bisa simpulin ya. Setan itu terjadi sebetulnya dia tuh cuman berupa energi ya, kayak tadi kita bahas ya. Nah, pertanyaanku kenapa kira-kira pendapat abang? Ini kan awalnya kita nggak tahu nih kan tentang setan gitu kan. Nah, berarti kita menciptakan ketika kita setelah nonton gitu kan. Kita abang tahu kuntilanak dari mana? Apakah dari film kah? Dari film ya. Nah, film ini kira-kira dia tahu dari mana gitu penciptanya? Iya kan? Itu betul kan? Gitu. Persepsi pertama. Mungkin kalau zaman sekarang ya mencontoh gitu kan. Tapi kalau kayak zaman dulu gitu menciptakan kuntilanak, sundel bolong gitu kan. Ada Alkisahnya Suzana, mungkin teman-teman kalau pada tahu. Suzana legenda. Bagus itu. Legenda ya. Abang suka? Suka banget. Suka ya. Paling suka yang lama yang baru tuh. Yang mana paling suka Suzana? Yang itu apa tuh yang dia balas dendam itu nanti yang orang laki-laki itu mati di tumpuk pohon itu dulu yang tahun ya? 80 itu. 80? Terus yang Susana tuh jadi buaya itu. Jadi buaya dia. Beranak dalam kubur mungkin ya? Ya beranak dalam kubur juga itu. Yang lama. Sundel bolong gitu ya. Jadi sundel bolong. Yang dia nanti makan sate itu tuh. Makan sate. Itu. Mas sate apa itu? Itu paling ikonik. Itu paling ikonik dari Susana ya. Mungkin kalau kita ngebahas cerita mistis di Indonesia ya pasti karena budaya ya. Budaya Indonesia yang memang meyakini bahwa makhluk-makhluk tersebut memang ada di sekitar kita. Cuman buat beberapa orang yang memang tidak percaya tentang akan hal tersebut, mungkin kita bisa meyakini bahwa itu terjadi ada penyebabnya gitu. Nah, kira-kira nih abang buat teman-teman yang mungkin nggak percaya dengan akan hal itu, mungkin abang bisa kasih pendapat nggak, kayak masukan gitu buat mereka, kayak jangan takut atau apa gitu. Ya. Kira-kira ada nggak? Kalau secara singkat aja sih. Ya, intinya sih gimana ya? Kalau mau supaya gini, kalau misalnya pengen nggak mau ngeliat gitu, misalnya takut atau gimana, ya berusaha
jangan ngelamun, jangan ya tetap fokus gitu kalau melihat sesuatu gitu. Ku jamin nggak akan ada itu. Yang kedua, apa lagi ya? Mungkin lebih ke tidak ini aja ya, lebih ke tidak mungkin tidak meyakini aja ya. Meyakini. Oke. Oh, mungkin itu adalah masukan dari Abang. Kita